Keluarnya apa itu? Bintang. Ini jerawat lagi matang-matangnya. Oh bisa pakai begituan ya? Bisa. Saya juga ntar mau apa ya? Tapi yang sekali nutupin muka. Iya benar. Mendingan ya bahasa Jepang boleh? Oke, bahasa Jepang siap. Saya Enggak, sama siang doang taunya. silakan. Hukum itu dulu pernah yang paling parah mungkin dijemur sih ya. Dijemur Itu yang paling parah tuh. Iya, dijemur di kan dulu tuh komplek Putra Putri kan masih disekat sama Iya, masjid iya, doang iya. kan Ustaz ya. Jadi dijemurnya di area Putra gitu. Gue balik ya. Ngobrol. Ngomong fokusnya begitu. Nah fungsi kita apa di sini? Tapi itu udah langsung termotivasi kembali setelah Pak Akil itu selalu menyampaikan, lihat kakak kelasmu. Iya, itu salah Ustaz satu Andri triggernya sih. pernah ke luar negeri. Iya. Oh iya. Mendampingi. Iya. Benar. Sama teman. Aku habis podcast tahu sama Iya. siapa? Orang yang pernah kuliah di Belgia. Di Belgia, jurusan Pak Ahmed. perikanan gitu. Ternyata Thank you for inviting me Okay. in this podcast. So it's really a great honor for me to be Wow. here because it's a fortune for me to meet again with my teacher. oh my So god. it's like this is the moment I can silaturahim. I don't know what is in English. Wish you luck, wish me luck, wish you luck, wish me luck, wish you luck, wish me luck, wish you luck. Aku, kamu, kita semua berjuang terus maju, ambil semua peluang, lupakan ocehan yang buatmu tertahan. Angkat tanganmu, semua teriakan, wish me luck, wish you luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Atap Alumni. Tentunya masih bersama kami, aku Nabila Salsabil, juga ada Kang Andri Nur Jailani. Yeay. Makasih Abil, masih ingat nama aku. Sama-sama Kang. Sekian purnama nggak bisa gabung di podcast Atap Alumni. Menarik 8. kitab suci. Nah iya, Sungkokong lagi. Apa Dragon Ball? Ini udah 8 episode tertinggal, Bil. Ya, maafkan saya ya guys, sudah menghilang dari permukaan bumi. Enggak, Dan akhirnya kita muncul lagi di Atap Alumni. Sibuk dengan kegiatan kampusnya. Oke guys, tema kali ini masih sama seperti biasa ya Kang ya. Ya. Kita masih ngosan alias ngobrol santai. Nah, ngosan kali ini kita bakal ditemenin oleh siapa ya? Tentunya seorang wanita yang sangat amat cantik, masya Allah, dan juga hebat. Tangguh nggak? Penasaran kan? Apa? Tangguh Wanita apa? tangguh nggak? Sangat amat tangguh ini. Nah, tentunya langsung saja kita sambut jeng 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 Ustazah Alia. Yeay. Kakak Alias Waalaikumsalam. Halo Ustazah, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bahasa kabarnya? basi ya? Itu Alhamdulillah. kewajiban loh itu. Oh, iyalah. Itu udah jadi kultur kita untuk nanya kabar dulu gitu. Gue balik ya. Ini dia yakin ngobrol. Ini berdua mulu fokusnya gitu. Nah fungsi kita apa di sini? Kita berpindah. Berdua doang ngobrol. Nggak usah, ntar kita akan ngeblend. Apa bedanya? Balik ya, Apa foundation. bedanya saya sama ini? Pajangan doang. Nyampurin. Sama-sama Pajangan, mempercantik Oke, Ustaz. Alia sehat Alia. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sehat. Alhamdulillah sehat. Lama tak jumpa ini. Iya nih, udah berapa Terakhir tahun? Alia itu setelah lepas Lulus. dari pengabdian ya. Iya. Ngabdi kan? Ngabdi dulu kan? ya. 2015 Jadi mulai ngabdi. Kak Alia ini angkatan 11, lulus tahun 2010. Ya. Terus ngabdi berapa tahun? Ngabdi dari 2015 sampai 2017 pertengahan. 15 sampai 17 Dua pertengahan. tahun. 2 tahun. Berarti sekitar 2 tahun. Selepas beres pengabdian udah tuh kita nggak lost kontak Iya, ya. betul. LDR enggak, Iya, komunikasi enggak. Nggak jelas statusnya. Ujung-ujungnya kemana itu? Tahu tuh kedengeran katanya udah di Belgia saat itu. Insyaallah. Nah, Langsung siang ini gimana Bil? sekali. Kan kita ngundang Kak Alia nih. Ya. Beliau ini angkatan ke-11 di UKI, nama angkatannya Intensity. Intensity. Untuk inget. Tentunya. Apa yang mau nanti kita angkat dari selain meja ini ya? Oh ya. Ini Kita mau tidak ngangkat boleh apa nih dari Kak Alia di podcast yang hari ini? Deg-degan nih.
Kalau Abil Kulik-kulik. sih lebih ke penasaran, kan Abil taunya Ustazah Alia ini udah di UKI di Ummul Qura, terus kuliah di IPB. Betul. Nah, di IPB bisa ke Belgia itu kayak gimana seputar perjalanannya sih dari pesantren kemudian ke kuliah IPB Ya. gitu yang masih di Bogor juga langsung ke Belgia. Atau terbang ke Belgia. Kalian itu tompel apa? Oh ini anak zaman now nih. Iya. Mana? Perlu dicopot nggak? Kalau dicopot. Anak zaman. Gak usah. Gambarnya apa? Bintang. Bintang. Ini jerawat lagi matang-matangnya Ustaz. Oh bisa pakai begituan ya? Bisa. Saya juga ntar mau pakai. Tapi yang sekali nutupin muka. Iya benar. Masker. Tutupan semuanya aibnya. Oke, mungkin informasi terlebih dahulu ya. Artinya kita kan belum menanyakan ke Aliyah di UKI ini waktu jadi santri bagian apa? Iya. Kok bisa sih langsung terbang ke Belgia dari perjalanan yang lumayan panjang ya, artinya apa yang bisa menjadikan selain motivasi ya, modal apa kan begitu? Nggak mungkin orang suka asih nggak punya modal ke Belgia tiba-tiba selain uang ya, tiba-tiba bisa langsung melanjutkan studi di sana. Bagian apa Li waktu itu? Dulu waktu santri itu bagian bahasa. Oh, Pas bagian ya. bahasa Bagian bahasa. yang Sebenarnya- memang menguasai bahasa Inggris saat itu. Sebenarnya begitu enggak sih, cuman ya mungkin kan di pondok tuh biasanya kalau misalnya yang top 10 itu sudah diprioritaskan, udah nih orang bahasa gitu. Biasanya kan begitu. Nah, kebetulan alhamdulillah masuk ya top 10, jadinya udah langsung diprioritaskan bagian bahasa. Oh, top 10. Top 10. Sama kayak kameramen kita. Kang Danu nih. Toples. Itu yang sepertinya saya. Apa saya botok? Nyebutin. Endorse. Nggak boleh. Mau ngerjain editor ya? Ngerjain editor ya? Silakan Bill. Nah, ketika di pondok pesantren itu, Kak Alia ini jadi bagian pengurus apa nih? Selain dari, kan kalau Kang Andri apa? Tukang matiin lampu ya? Kematian. Itu Kan bagian ngumumin. Oh iya, lupa. Ya, emang listrik mati saya ngurusin. Oh, iya. Cuma sebelumnya saya nanya dulu ke listrik, mau nggak dikurusin gitu. Ngurusin listrik, air, penerangan, pengumuman. Kalau tapi kan zaman Kak Aliyah nih, yang suka ngumumin itu bukan bagian penerangan, namanya udah dirubah kan, jadi bagian bahasa. bagian kan? bahasa ya betul. Jadi bagian bahasa itu bertugas untuk mengumumkan Informasi. apapun. Tapi zaman saya enggak. Bagian bahasa fokus di bagian bahasa yang mana yang dimundurin. Ini mundurin mana sini. Dikit ya, dikit. Bisa nggak pakai suara, jangan pakai tulisan begitu. Udah begini. Gangguin orang lagi. asik-asik ngomong. Saya jadi nggak bisa natap ke kalian. Oh, ngalangin. Oh, begitu. Geser sini Nah, lihat. gitu. Jadi zaman saya begitu, Bill. Yang ngumumin itu bagian pengumuman. Bagian penerangan disebutnya saya baru tahu dulu. juga, Ustaz. Kismu Isti'lam. Oh. Bagian bahasa khusus fokus ke bagian bahasa. Ada tarkiyah, ada ihya. Tarkiyah berarti pengembangan bahasanya, ihya ulugo penghidupan bahasanya. Itu spesialisasinya terpisah. Kalau saya di bagian penerangan, tugas pertama mengumumkan semua informasi apapun, baik itu pendakwahan dan lain-lain. Terus listrik itu bagian kita juga, air. Jadi tiga kategori ini masuk ke satu bagian kita, bagian penerangan namanya. Oke. Waktu Aliyah kan enggak kan? Enggak, Aliyah enggak. di bagian bahasa tugasnya ngumumin. Menginformasikan. Ngumumin juga, terus ya itu tadi pengembangan bahasa Ya. juga, penghidupan bahasa juga. Jadi jobdesknya gabung di satu gitu. Tapi keren bahasanya, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya keren. Aku mau denger dong. Wah, jangan. Iya, saya hello untuk alumni tapi Iya. pakai bilingual ya. Aduh, Atau bilingual Sunda Indonesia. Enggak, apa? gini, di Belgia berapa tahun? Dua. 2 tahun. Masih lancar bahasa Belgia? Kan Di bahasa Belgia tuh sebenarnya Ada dia bahasa ininya tidak nggak? punya bahasa sebenarnya. Oh, Karena dia kan Belgia itu negaranya dikepung, saya dikelilingi dengan 4 negara, Belanda, Jerman, Prancis, satu lagi Belanda, Jerman, Prancis, 3 itu. Nah jadi, Nggak punya bahasa, au ngomongnya. jadi nggak punya kayak bahasa Indonesia gitu. Kita bahasa Indonesia. Oh. Kalau Belgia tuh dia bahasanya tergantung daerah. Misalnya kalau di barat
dia Belanda, di timur tuh Perancis, di bagian sini dia bahasanya Jerman gitu. Jadi Oh iya. tergantung di kecamatan mana tinggalnya, nah kayak gitu Tapi lah. selama 2 tahun di Belgia ada bahasa baru yang dipelajari. Belanda, tapi nggak dapat, nggak nangkep, tetap nggak bisa. Bisa dong nyampein say hello. Only say hello ke Say alumni pakai bahasa Belanda. Nggak usah banyak-banyak, 10 lembar. Kayaknya besar aja. daripada Skripsi. Belanda asli saja. Anak Mendingan apaan? Mendingan ya bahasa Jepang boleh. Oke. Ih, Boleh, keren. boleh. Bahasa Jepang, Menarik. siap. Say hello, say Enggak, hello. selamat siang doang taunya. Silakan sampaikan atau ucapan terima kasih udah diundang ke podcast kita. Iya. Pakai bahasa Jepang. Ayo. Konnichiwa, minasan, watashi no namae wa alias Sakina desu. Yoroshiku onegai shimasu. Thank you for inviting me Okay. in this podcast. So it's really a great honor for me to be Wow. here because it's a fortune for me to meet again with my teacher. Oh my So god. it's like, this is the moment I can, silaturahim. I don't know what is in English, silaturahim. Like 10 years relationship with your teacher, because that's one of the ways, one of the key important ways for you to be success. That's what I learned di pondok. Nah, nyambur kan? Oke, bagus. Cakep. Itu yang ada pelajari di pondok. Jadi kalau misalnya untuk jadi orang sukses itu maksudnya nggak cuma kita belajar terus gitu, nggak, justru ada hal-hal lain yang di belakang itu lebih besar ya. Salah satunya kita tetap silaturahim sama guru, Iya, dan itu sama guru itu sih yang anak pelajari selama di pondok. Terima kasih sudah menerjemahkan. Sangat daging ya. Karena saya tidak Si Abil tadi sempat berkaca-kaca. Wah, saya terharu tidak mengerti terharu. bahasanya. Kenapa gua nggak sekolah di UKI dulu? Jadi nggak paham maksudnya apa gitu. Iya Tapi lagi. terbukti kan, ini kualitas yang memang Wah, hasil terima kasih. dari 6 tahun PK apa biasa? Empat 4 tahun. Kalau Masuk ke PK itu apa? PK itu program khusus. Oh, Jadi lulusan SMP, LTMTS masuk ke UKI, jenjang pendidikannya 4 tahun. 1 tahun menguasai, fokus di bahasa ya, 1 tahun di bahasa Arab, Iya, bahasa Inggris, betul. penguasaan karena penyampaian mata pelajaran itu bahasa Arab, bahasa Inggris. Lalu sisanya jenjang 3 tahun madrasah aliyah, dan kualitasnya seperti ini. Keren kan? Wah, Tepuk tangan. terima kasih lah. Nggak mau. Pelit, Biar ada pelit. dagingnya dikit ya obrolannya. Nah, kalau semasa mondok itu, Kak Ali ikut kalau di sekolah kan eskul gitu ya. Oh, Kalau di pondok tuh ikut gak? Dulu ikut kecemplung juga sebenarnya. Kecemplung. Jadi awalnya anak betul ikutnya ekskul pramuka. Apa muka? Pramuka dan masuk ke pasukan khusus. Oh, Pasus. Oh, Ya pasus, tapi tanpa, sebenarnya nggak ada keinginan masuk pasus gitu. Itu gara-gara waktu disuruh ikut lomba. Jadi setelah ikut lomba itu, jadi akhirnya keterusan jadi pasus pramuka. Terus sama satu lagi ikut teater. Ya, terus Masya Allah. ikut Bisa teater. acting dong ya berarti di sini. Wah, acting gila sih bisa. Nah, mungkin ini salah satu faktor kepilih Pasus itu karena basically orangnya apa istilahnya, gokil gitu. Jadi hiperaktif kan. Anak Pasus ada nggak yang pendiam sih? Nggak Sakit ada ya? itu sih. Kalau enggak lagi latihan ya, lagi latihan. Soalnya kan anak Pasus kan begitu ya. Oh, kalau udah yel. Oh. Jadi Alia Pasus ya? Sempet pasus. Jebolan Pasus ya? Iya, Sama. setahunan lah. Aku mau nanya, kalau Kak Alia itu pernah dihukum gak sih, kan dengan yang kelihatannya ya sangat amat baik gitu, udah ikut 3 eskul gitu, terus juga bahasa. Nah, pernah dihukum gak sih karena apa, atau yang paling teringat tuh apa sih gitu? Oh, jelas banget sih. Dihukum itu dulu pernah yang paling parah mungkin dijemur sih ya. Dijemur Itu yang paling parah tuh. Iya, dijemur di, kan dulu tuh komplek Putra Putri kan masih disekat sama Iya, masjid iya, doang iya. kan Ustaz ya. Jadi dijemurnya di area Putra gitu. Itu Coba Bayang bisa ngebayangin malunya. nggak, Bil? Malunya, kebayang nggak? Bayang sih. Sendiri atau ada? nggak tahu, banyak sih, ada mungkin 10-an, cuman ya Cuma biasa. kan ditonton sama. Oh, ditonton. Gitu. Iya pastilah. Di area Putra pasti santri Putra juga pada ngeliatin. Betul. Tapi Betul, berarti malu. sebaliknya, kalau Putra yang dijemur ditonton oleh Putri. Putri. Iya. Ah, sama. Hiburan tuh sebenarnya. Hiburan. Bagian dari sanksi. Dan ternyata ya waktu itu Kak Alia juga sekalipun dapat sanksi dijemur happy aja sih. Iya. Happy Kak. Happy aja karena ya
kapan lagi bisa Kapan lihat lagi? putra jelas-jelas betul. Oh iya, gitu That's karena the kan. point. Iya. ini ya terpisah. Momen. Jangan ikutin ya, jangan ikutin guys. Oke. Nah, ketika kena sanksi itu ya, apakah Kak Alia ketika jadi pengurus ada yang apa ya ngeganjel gitu kayak wah nanti gue jadi pengurus mau nih yang tukang ngehukum gitu? Oh kayak Atau- dendam gitu iya, ya. iya, iya, Oh, oke. dendam. Ada sih pasti namanya. Ketika udah jadi Jujur banget. jujur ya. Aduh, ini jangan-jangan ntar di ini lagi. Lu pendendam ya? Mungkin karena kerasa udah senior gitu loh. Oh, udah di atas nih. Bisa lah ke bawah. Ada peluang jadinya gitu. Kayak ngerasa jujur kalau udah pernah itu ada Ustaz. Ya. Cuman ya balik lagi kalau ingat dulu mau nggak ntar kalau misalnya anak digituin gitu. Jadi ya mikir ke situ dan Ya. ya alhamdulillah tidak terlampiaskan Ya. lah dendamnya gitu. Ada self controlling gitu. Ada self controlling untungnya. Artinya apa? Aduh, jangan pipis sembarangan dah. Artinya ya. Nah, setelah dari pondok kemudian gimana caranya dari berarti MA ya kalau di Mulkuro atau Ya, apa? Madrasah Aliyah. Betul. Nah, Madrasah Aliyah bisa ke IPB. Itu Oh gimana itu perjalanannya? juga, oh alhamdulillah sih Allah tuh kayak ngegampangin gitu jalannya gitu. Jadi waktu itu tuh lagi di kelas, terus kita dipanggil sama kepala sekolah waktu itu. Jadi nggak cuma ada doang beberapa orang dipanggil, ini ada tawaran beasiswa dari Kementerian Agama gitu, mau diambil gak? Dan namanya kita ya, Ya. ini opportunity ambil aja gitu, mau padahal itu tinggal jaraknya tuh tinggal beberapa hari lagi ke ujian dan kita belum ada persiapan kan, ke orang lain ada bimbelnya dulu kan, Prepare-nya ada lah. iya preparationnya sampai mati-matian lah Ya, gitu. Cuman matang lah ya maksimal ya. alhamdulillah waktu itu ya setelah kita berjuang itu ujian di Bandung gitu. Naik angkot, naik bus, terus naik angkot lagi tuh nggak tahu berapa kali turun itu bareng itu sama Ustadz Herliana waktu itu tuh. Oh. Ustadz Herliana diantarnya. Kok saya nggak diajak? Ustadz alumni UKI. tadi habis itu ya udah alhamdulillah waktu kan di UMI-nya belum zamannya pakai internet website gitu kan, hidupnya di koran. Oh, Jadi masih di di koran ya. Terus ya akhirnya tanggal berapa tuh kita nyari koran, nyari nawalis. Alhamdulillah waktu itu alumni UKI ada 2 orang yang lolos gitu. Dari Mulkuro tuh. Iya betul, ada 2 orang yang lulus. Tapi ada yang unik, Bill. Apa? Dapat beasiswa dari IPB ya. Ya. Nggak semua perempuan itu tertarik dengan jurusan yang diambil Kak Alia ini. Abil jurusannya manajemen pendidikan Islam. Iya. Itu kan sudah masih banyak ya, Iya. peminatnya banyak. Tapi jurusan yang diambil Kak Alia ini peminatnya bagi saya Iya. saya untuk seorang perempuan masih sangat langka gitu. Dan kita juga nggak tahu motivasinya apa, kemudian prospek kedepannya itu seperti apa. Tahu nggak jurusannya apa? Enggak. Tanya dong. Jurusannya apa, Kak? Perikanan. Perikanan. Berarti Perikanan. suka koleksi akuarium banyak di rumah. Enggak, justru karena keseringan di kampus main ikan, di rumah tuh aduh jangan ambil lihat ikan gitu kayak. Tapi hafal gak semua nama-nama ikan? Sempat hafal, sekarang udah. Semua nama-nama ikan. Kalau ikan konsumsi masih hafal insya Oh, Allah. masih ikan Kalau teri. gitu. Ikan teri. Ikan konsumsi itu ada berapa banyak, Kak? Wah itu sih udah lewat masanya. Udah banyak banget sih itu. Tapi kenapa sih bisa, wah ini nih jurusan perikanan, apa karena emang berpikir saat itu kayaknya jarang deh yang minat ke sini lalu peluangnya akan lebih besar, atau hanya sebatas coba-coba aja, nggak pernah mengetahui prospek kedepannya tuh akan bagaimana, Atau kok emang bisa suka ikan langsung aja? gitu. Sebenarnya sih one of the reason itu tadi Ustadz, peluang. Oh, Karena peluang. kan jurusannya tuh yang dikasih itu kebanyakan memang rata-rata yang favorit gitu, kayak gizi segala macam. Cuman yang list favorit tuh perikanan, pertanian, kehutanan waktu itu. Dokter hewan tuh banyak peminatnya. Nah, Ana milih kehutanan, ntar kehutan Geleweng. terus ya, kehutan Nyasar, malas ya, nyasar. iya gitu Orang kan. geleweng. Ketemu. Karena nggak tahu kan kayak gimana, jadi pikirannya hutan gitu. Ya. Pertanian juga ntar di sawah Di gitu kan, kebun. kebun gitu. Perikanan, wah kebetulan nih nggak pernah ke laut gitu kan. Oh, gitu. Jadi alasannya emang nggak Pengen ke laut? Iya nggak. Iya karena pengen. Tidak tercapai sekarang ke laut Alasan itu terus. bukan wah nanti kedepannya bakal jadi pengusaha perikanan, nggak nyampe situ Ustaz. Oh, gitu. Cuman karena peluang satu, kedua ini kayaknya nih lumayan nih kesempatan untuk bisa sering-sering main ke laut gitu, karena kan anak gunung Ustaz saya. Jadinya jarang main ke laut, ya udah jadi itu alasannya sih sebenarnya, simple itu gitu. Nggak muluk-muluk visioner kedepannya jadi apa, enggak sih. Tapi
sebetulnya apa sih yang dipelajari di mata kuliah jurusan perikanan itu? Hanya apa sih namanya, pemijahan kah, atau paling tidak pengembangbiakan dan lain-lain? Itu kan orang yang, mohon maaf ya, Iya, betul. tanpa pendidikan formal itu udah banyak yang sukses ya, pengusaha ikan. Nah itu tuh yang dipelajari secara khusus tuh apa sih? Sebenarnya ya tadi yang dipelajari termasuk pasti itu masuk Ustaz, pemijahan, yang pembiakan, terus pembesaran gitu kan, pasti itu belajar. Yang membedakan dengan yang misalnya di lapang langsung tanpa dapat pendidikan formal itu bedanya kita itu di istilahnya kasihnya dituntut untuk selalu mencari apa ya, riset untuk inovasi gimana supaya budidaya ini terus sustainable apa istilahnya, berkelanjutan. Karena kan praktek yang ada itu kita misalnya pembesaran ikan, tapi limbahnya tuh ya dibuang aja gitu ke sungai. Yang mana ketika limbah itu dibuang ke sungai, itu akan mempengaruhi ekosistem di sungai. Yang artinya nanti ketika ekosistem terganggu, otomatis akan mengganggu justru kehidupan kita juga, karena siapa tahu di sungai itu ada mata pencarian buat orang sekitar sungai seperti itu. Nah, dan limbah-limbah itu pun bisa limbah perikanan tuh bisa mengakibatkan semacam kayak istilahnya tuh kayak misalnya agak blooming, di mana si air itu terlalu subur, jadi pekat, toksik buat ikan kayak gitu. Itu sih salah satu bedanya. Jadi kita gimana inovasinya supaya ini perikanan tuh sustainable. Kayak Ya itu yang membedakan berarti Bill ya. Ya kalau yang mohon maaf bisa menguasai di luar pendidikan formal ya mereka kan hanya sebatas fokus kepada gimana caranya mengembangbiakan secara maksimal dan lain-lain gitu. Mungkin profit oriented lah ya tadi ya. Betul. Yang penting untung gede aja. Iya betul. Lanjut. Jadi sama-sama mengalah ini. Lanjut. Kalau Kak Alia itu tinggalnya di mana? Waktu sebelum, kan setelah mondok itu kan kuliah di IPB. Iya betul. Berarti ngekos atau gimana? Ngekos. Kalau perjalanan pulang pergi rumah wah capek duluan ya. Dari Cisarua ya kalau pulang? Iya betul, Cisarua. Berarti ngekos. Ya. Kehidupan Selama ngekos. 4 tahun itu ya? Iya 4 tahun itu ngekos. Seru lah. Ngekos? Enggak kan? Ngontrak. Oh ngontrak beda. Lebih levelnya beda ya. Nah kalau yang mau ngambil jurusan perikanan itu minimal secara akademik nih, mata pelajaran apa yang memang harus dikuasai? Karena mungkin kaitannya dengan alam ya Ustaz ya. Otomatis ya Biologi pasti itu kimia, ya. fisika. Itu ilmu-ilmu Fisika itu yang matematika. Karena kan matematika untuk penghitungan rasio keuntungan, rasio misalnya untuk kita nanam bibit 100 jadinya sekian, nanti penghitungan itu. Fisika karena kita di air, kita perlu consider si kondisi air di ikannya. Biologi jelas itu kita pelajari si ikannya gitu kan. Kimia otomatis kandungan air, kandungan pakan yang mempengaruhi ke tubuh si ikannya. Seperti itulah Suta. Jadi 4 elemen itu udah kayak avatar. 4 elemen itu sih perlu banget sih basic. Tapi dari empat elemen tadi ilmu-ilmu eksak berarti ya? Iya eksak betul. Itu kira-kira ilmu yang memang mata pelajaran diminati sama Kak Alia sejak di UKI apa emang kayaknya nggak nyambung gitu kan? biasanya nggak tahu nih kalau Kak Alia. Kalau saya kan alhamdulillah Bil, dari semua mata pelajaran matematika Abil mau nanya ke saya, oke. Fisika, kimia, oke. Nanya doang kan. Ustaz bisa nggak fisika? Nanya doang, ntar saya jawab ya nggak bisa gitu. Biasanya begitu Bil. Saya begitu. Mungkin beda dengan Kak Alia, artinya mungkin Kak Alia punya basic ilmu-ilmu eksak yang memang menjadi favorit di pesantren. Bener nggak sih? Kalau suka eksak enggak sih Ustaz. Maksudnya normalnya tapi nggak jongkok banget kan? Enggak, tapi nggak jauh banget, cuman lebih ke ini sih, karena Ana lihatnya eksak itu lebih karena udah jawabannya A, B, C gitu. Ya. Kalau kayak misalnya sosial kan jawabannya ambigu, apalagi bahasa, sastra. Ini jawabannya A, B, C tuh A bisa benar, B bisa benar, C bisa benar. Kan kalau eksak kan udah pasti jawabannya udah ada gitu, A, B atau hitam putih gitu. Nah itu Ana lebih suka yang jelas gitu sih Ustaz, jadinya nggak ngeblur gitu ya. Emang saya kurang jelas. Kurang abu-abu. amat tidak jelas. Abu-abu berarti Abu-abu. monyet dong. Saya nggak jago Bang. Karena ada warna abu-abu. Iya. Ya kan? Ada. Abu-abu monyet dong.
Nah, Ustaz yang ngomong kok kita mah udah bahaya Iya nggak nih. apa-apa, dia juga nggak bakal kita marah. diem aja, kita tim ketawanya aja. Iya kita supporting sistemnya aja. Thank you for support me. Iya. Lebih menyakitkan supporter sebenarnya. Gimana, Bill? Kalau tadi udah ngebahas di apa ya, kesan itu selama mondok, aku mau tahu juga kesan selama kuliah di IPB. Karena kan IPB itu termasuk yang Oh, kampus favorit, Bill. iya, kampus favorit gitu. Yang di Bogor itu susah banget gitu. Lumayan susah untuk masuk IPB. Apa sih Kak kesan-kesannya? Kesannya satu, karena dia seperti Ustadz yang bilang tadi, dia masuknya salah satu favorit, kampus favorit, stres. Stres. Karena kan kita di pondok itu eksak itu bukan yang utama Ya. gitu kan, ya kan Ustadz? Jadi kita lebih dominan apa? Primary subjeknya tuh tentang Muatan lokal pesantren. betul, menurut Hafalan. pesantren ya, hafalan gitu. Jadi eksak tuh kita seperti nomor 2 gitu. Ya. Ketika masuk IPB yang dimana basicnya eksak, wah itu Ana stres banget sampai 2 mata kuliah Ana gagal, matematika sama kimia. Jadi ngulang 1 semester itu Ustaz. Karena Kenapa nggak ngomong kalau gagal? wah, itu Jangan jadi bimbel diem. Ustaz. Jadi 2 mata kuliah itu Ana ngulang di semester depannya gitu. Nah itu lumayan stres sih karena kan jadi bareng sama adik kelas. Jadi istilahnya kayak kalau anak sekolah tuh nggak naik kelas Ustaz, gitu. Ya jadi ya itu sih 2 mata kuliah, terus pas lulusnya pun susah gitu. Karena beasiswa tadi ada keterikatan kontrak di mana kamu keluar misalnya harus lulus bulan Juli, ketika lebih dari situ ya berarti ya risikonya kompensasi maksudnya bayar sendiri Ya, gitu ya, kan. ya. Jadi pressure-nya di situ juga, dan juga sama betul, IPK kan lumayan. Untuk dapat IPK 3,5 itu wah lumayan. perjuangannya Perjuangannya. Lumayan gitu Nggak mudah itu, persaingannya. sangat tidak Iya. mudah persaingannya. Ya Allah, mudahkan hamba. Karena hamba juga beasiswa. Oh, beasiswa juga. Oh, Abil dapat beasiswa dari program Dari KIP. KIP. Iya, kuliah di Ayuki. Jadi takut nih Ya, tidak pressure kan, lulus ya kan? waktu. betul. memang ada pressure pasti ada ya. Iya, pasti. Ada konsekuensi juga Iya. yang harus bisa kita terima. Tapi kan dari situ kan kita juga harus Harus memiliki semangat. komitmen Iya, yang kuat. Oh, kalau misalkan saya ternyata apa istilahnya tidak memaksimalkan dengan apa yang harus saya pelajari, ya konsekuensinya juga harus bisa diterima gitu. Betul. Nah, ketika tadi udah di IPB, gimana cara yang bukan cara sih, tapi perjalanan ke Aliyah dari IPB bisa sampai ke Belgia. Kan kalau buat Abil pribadi ya kayak wah, Ya udahlah, biasanya dari udah di IPB IPB naik juga. angkot dulu. Naik Damri. Iya. Naik Botani Square. Nanya bagaimana Mau ke perjalanan. Pelabuhan Ratu atau ke Yang ditanya Damri. bagaimana perjalanan dari IPB ke Oh, iya. Belgia, naik dulu Damri, salah sih emang, ya iya, kan, iya. ntar ke Damri, Suta. bandara ke Suta, Iya, Suta. tinggal cari jurusan Belgia. Nanti- Ada air ya? Harusnya. Terminal 3 internasional. Perjalanan sebenarnya dari IPB nggak langsung Belgia, baik lagi ke UKI justru. Iya. Malah kan beasiswa ada kontrak Kontrak pengabdian. untuk kembali ke pesantren. Iya, untuk kembali ke pesantren. Berarti sama sama Bagja. si dokter hewan. Iya, itu si dokter paling hewan. dokter hewan. Si dokter Sama hewan si itu, Bagja. iya betul, satu perjuangan sama Ya, saya standar. selesai kembali ke pesantren. Kembali ke pesantren, kontraknya tuh 3 tahun, cuma anak korup Ustaz. Jadi cuma 2,5 tahun, 2 tahun gitu. Waduh, belajar korup, wah. Iya makanya nih. Jadi cuma 2 tahun. Terus waktu itu sebenarnya nggak kepikiran untuk luar negeri karena nggak ada modal, satu, dan kedua udah malas lagi belajar gitu, udah capek gitu kan, Mikir. belajar 4 tahun gitu udah capek. Tapi entah kenapa suasana di pondok tuh membuat kayak misalnya Pak Kiai kan tiap apa pasti lihat kakak kamu yang di Mesir, Oh, lihat kakak kamu iya. yang di sini, yang di sana sini, entah kenapa itu jadi kayak Termotivasi. it's kind Terbakar of lah ya, terbakar semangat. it's kind of apa ya, kayak mantra gitu loh, kayak spell gitu. Ayo Aliyah keluar Mantra mah yang sidul ya sombong. mandra Mandra. mandra, aduh kok dijawab lagi, aduh kok dijawab. Sombong amat. Dari situ sih, terus juga banyak sih faktor ini, cuman kan namanya motivasi itu justru yang lebih besar tuh motivasi dari dalam kan, untuk bisa keluar negeri kan susah gitu. Jadi motivasinya justru bukan dari luar tapi dari dalam kita. Misalnya nih, kalau anak pribadi sih lebih termotivasi. Kenapa pengen keluar negeri? Satu, pengen kabur. Kabur dari Dari- kenyataan. Kabur dari kenyataan, bener Ustaz. Itu banyak masalah gitu. Asli Kabur kayak- dari kenyataan ini. Kabur dari kenyataan, bener Ustaz. Jadi kayak
di pondok tuh saya jujur terlalu nyaman, jadi zonanya terlalu nyaman buat saya karena hidup tinggal hidup, makan ya tinggal makan gitu kan, maksudnya tempat tinggal ada gitu kan, segala jadi macam pengen udah keluar ada. dari comfort zone Jadi itu kayak ya. terus Ini kayak gini tipe gua banget. terus kalau masuk kelas tuh kan kadang-kadang santri, Ustazah nggak mau belajar, ayo dong cerita motivasi apa gitu. Saya juga Bisa butuh kita motivasi. Nah iya, justru kan pengalaman yang masih cetek gitu. Ya, Ustaz. ya. Apa yang diceritakan akhirnya dari situ juga. Yang kedua, ini masalah ya, you have to broken heart gitu untuk bisa menembus dunia yang terbawah. Buset, bagus banget quote-nya gitu. Jadi quote itu ntar. Iya, you have to be broken heart gitu untuk Tulis, punya tulis. nekat gitu, untuk Buat nekat gitu. di- Lagi nulis. Ya, itu loh catat. Kirim di Alia grup. 2024. Notes. Catat, udah. Jadi harus tuh berikan broken heart, sakit hati ya kan, untuk bisa nekat gitu, akhirnya itu. Ya, artinya ketika sudah ada di titik nol Iya, tuh. betul, wah. titik nol banget. Iya. Pakai roket. Kayak tadi kita ngisi bensin dari nol. Iya. Tapi itu Pikir dulu. udah langsung termotivasi kembali setelah Pak Kiai itu selalu menyampaikan, lihat kakak kelasmu. Iya, itu salah Ustadz satu Andri triggernya sih. Pernah ke luar negeri Iya, gitu kan. betul. Pernah ke Malaysia. Tahu ya, Bang. Ngedampingin yang studi studi apa program bagian bahasa waktu itu. Iya, Kan betul. luar negeri itu. Iya. Iya. Itu salah Lihat satu kak trigger. ini, akhirnya triggernya itu Iya, dari yang situ salah satunya gitu. Padahal sebelumnya kan, jangan kan keluar negeri untuk lanjut S2 aja. Aduh, udah malas banget. Ustaz. Udah malas Capek. banget lah ya. Capek banget lah. Cuman ya itu karena ingin bener kayak Ustadz tadi, kabulnya kenyataan tuh betul adanya gitu. Iya, iya. Karena kayak aduh nggak mau lihat orang-orang yang dikenal gitu. Oh, iya. Karena ketika titik terendah, kita lagi terpuruk-puruknya kayak aduh ntar ketemu orang yang kenal judgement gitu kan. Oh. Kadang kayak gitu ya Ustadz, kayak manusia biasa. Keren ya maksudnya. Dan berarti akhirnya aduh nggak mau maksudnya nggak mau ketemu orang dikenal, keluar lah gitu. Keren Dari ya? situ sih. Ya tapi Bel, Bisa begitu, ditiru. Bel. Bisa lah, bisa. itu Kalau ada bisa duitnya. bikin nekat loh, bener nekat asli itu, nggak ada perencanaan. Gua kan gua ini cuma anak ini gua kan gimana ya? Nah, bawa lah. Kuncinya satu, kabur. Kabur. Akhirnya saya kabur. Tiga satu kabur. Kabur dari kenyataan. Kabur dari Lu nggak nerima kenyataan itu bukan? Susah amat. Nah, Kabur sih itu. Agil penasaran ketika Kak Alia itu kan nyampe misalkan ke yang di bandaranya Belgia itu. Terus itu hal apa yang pertama kali dilakuin ketika udah nyampe di Belgia? Ya pastinya turun dari pesawat. Ya. Lah emang Kayak Adil gitu. masih mau terus-terusan jawab begitu? Itu ngapain sih detail-detail? Oh itu udah pasti nggak perlu dijelasin. Ih, Iya, saya tapi hanya nggak salah menyampaikan, meluruskan. Memberi pencerahan Ah. misalnya. Nyampe turun pesawat bingung sih pasti. Karena kan nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada yang orang dikenal gitu kan. Mau datang ke kantor desa, bingung kan Iya, desa gimana mau laporan kecamatan kan? di mana Kan suka laporan, ada tuh. betul. Tamu harap lapor Iya. 1 24 jam kali gitu. Betul. Bener nggak sih? Kebalik, Benar, benar. kebalik. Satu. Oh kebalik. 1 kali 24 jam jam. kali 1 hari. Berapa? Berapa? Bingung kan? Baru turun landing di Belgia, belum kenal siapa-siapa. Siapa? You have no friend, ya kan? Nggak ada No, I got no siapapun. friends at Kita all. belum punya alumni di sana kan? Belum. You are the only one. Pioneer. Oke, the pioneer landing in Belgia. Yes, correct. Kan pasti bingung dong. Bingung. Nyari Bingung. toilet aja bingung karena kan bahasa Belanda, Ustaz, bukan bahasa Inggris dia tuh. Harusnya kan standar bandara tuh harusnya bahasanya ada bahasa internasional, nggak ada bahasa Belanda. So, ya bingung sih. Cuman kontak-kontakan sama PPI, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia. di sana. Akhirnya ya dijemput di stasiun gitulah. Kenapa harus Belgia sih? Apa Kenapa emang harus Kenapa nggak sebagai- Kapadokia? Iya. It's my Oh. dream. Sebenarnya Apa sih itu harus linier dengan S1 sebelumnya yang ada di Belgia atau memang ada ketika memang ada kesempatan keluar negeri, Belgia lah salah satu impian ke Ali. Ali apa? Ya, Alia gimana sih kalau Iya. manggil Ali ngenak, udah kayak cowok. Manggilnya Alia. kayak bapak, Alia ya. Semuanya. semuanya. Jadi kenapa Belgia? Karena itu tadi jurusan, karena kan nggak kampus yang punya jurusan perikanan kayak di Indonesia aja kan cuma IPB, Unibrau Oh, kan, iya, cuma berarti tetep di luar ya. pun sama, Linearitas. cuma ada beberapa kampus aja yang ada jurusan perikanan. Kebetulan yang di Eropa tuh
Yang bagusnya itu di Belanda sama di Belgia. Belanda keterima juga, cuman pihak beasiswa nggak mau bayar, nggak mau karena tujuan Ana nulis di pas daftarnya itu Belgia gitu. Belgia. Jadi ketika Ana minta pindah ke Belanda nggak dikasih gitu. Jadi tetap di Belgia kayak gitu. Berarti sering makan coklat Belgia. Iya sampai gumoh. Apa yang gumoh? Bil beneran. Abil keinget kalau Belgia. Fokusnya di Belgia tuh main. Iya, karena Nyari coklat, jajan coklat tiap hari. Dari tempat foto. karena seingat Abil ya, maksudnya Belgia kan identiknya coklat, Ya, coklat betul. Belgia gitu. Betul. Berarti orang-orangnya kesana sering makan coklat Belgia. Iya tapi pikiran anak kan sama coklat gitu kan. Cuman beda banget coklat yang di sana sama yang di kita. Di kita kan coklatnya manis ya. Ustaz. Makasih. Makasih mau kesini. Coklat bukan ente. Kalau di Belgia itu coklatnya lebih karena natural, jadi dia rasanya basicnya pahit gitu. Pahit. Ya dan dia dibikin ya banyak orang tuh nikmatinya jadi minuman sih, gitu. Tapi kalau saya meskipun makan coklat pahit di Belgia gitu, tetap sih pas dimakan tetap aja manis. Wah, Jadi curiga. Punya host curiga mulu nih sama host nih. Angel, wes angel. Jadi memang ada apa linearitas Linearitas, betul. yang masuk ke negara Belgia untuk mengambil satu jurusan yaitu perikanan. perikanan, ya betul. Banyak perbedaan antara penyampaian pasti secara keilmuan pasti ada level up Ya, ya begitu. level up. Cuma secara garis besar apa sih perbedaan dari entah itu teknologi atau secara ilmiah dan lain-lain antara kampus di Indonesia dengan Belgia S2 saat itu? Seperti yang Ustadz bilang tadi, dari ilmu pasti upgrade kan, Pasti. karena dari 1 S2 gitu. Dari si teknologi betul lebih advance Ustadz, karena teknologi mereka lebih maju gitu kan, karena di sana nggak ada Ustadz pemuda ikan yang cuma pakai koloran gitu kan, sampai ngerokok gitu. Ngerokok. Iya nggak ada Ustadz. Jadi Untung buang ke empang gitu. iya pakai seragam SOP gitu lah kalau di sana pemuda ikannya. Terus yang paling kerasa adalah dosennya Ustadz. Kenapa tuh? Dosennya itu lebih approachable, apa ya istilahnya, lebih gampang kita untuk komunikasinya gitu. Karena kalau Ana sih ngerasanya di Indonesia tuh dosen tuh susah banget. Iya emang. Harus kita yang ngejar. Iya, saya Bil, jangan lagi di curhat sini. begitu, Bil. Abis semester 6 kan, jangan curhat, Bil. Ingat, Bil, beasiswa, Bil, ingat, Bil. Maaf, nanti saya dihentikan lagi. Makanya, Iya, bener, nanti blacklist Pak Rektor dah. nonton gimana? Maafin ya Pak Rektor, tolong jangan dicabut. Di sana dosennya lebih enak sih, karena mereka udah ngasih tahu kita setiap minggu email ke setiap masa bimbingannya. This is my schedule, please if you want to have a meeting with me, please refer to my calendar. Jadi kita tahu, oh bapak ini hari ini nggak bisa, berarti kita cari hari lain gitu. Kayak gitu sih, jadi kita lebih tahu kapan fleksibel dan lebih gampang Iya, iya. ditemuin aja sih, nggak Tapi susah. mungkin Karena tahu jadwalnya. Iya. Beda negara, beda kultur. Betul, beda kultur. Kebiasaan. Ya. Betul. Kebetulan si Kalia ini frekuensinya cocok di sana, mungkin gitu kali ya. Ini mah sebenarnya gua nggak bersihin aja. Ya, jangan mentang-mentang pakai headset ngomong pelan-pelan aja. Gua nyapu aja sebenarnya sih. Terus selain dosen ini sih, akses ke informasinya lebih enak sih. Lebih enak. Jurnal kayak kita kan kalau di Indonesia jurnal tuh harus bayar, banyak banget yang Ya, kita betul, Iya, harus iya, bayar. betul. Belasan Itu di sana Saya pengen kita curhat nih jurnal S2 nih. Kita buka Ya, tadi curhat. baru sesi curhat. Jurnal mahal. jurnal tuh mahal kan sampai satunya bisa 3 jutaan satu Ya, jurnal kan. ya. Nah di sana tuh akses jurnal kita gratis kan. Jadi si kampus sudah subscribe ke beberapa ini jurnal. Jadi kita tinggal download aja terus selama email kita tuh terdaftar di kampus Oh, gitu. ya, jadi ya. enaknya di situ. Gampang banget. Bener-bener mudah ya. Iya, jadi gratis itu jurnal itu seperti Yuk itu. kampusku yuk, ikutan yuk. Itu. Tapi tugas kuliah nih, tugas akhir serumit kampus Indonesia nggak sih? Nggak usah, lebih kalau Ana sih ngerasa lebih nyaman di luar justru. Itu tadi karena dosennya kita tahu kapan bisa nemuin. Iya. Kalau di kita kan bimbingan. aduh, Tapi dua kapan nih, dosen gitu. pembimbing apa satu? Dua dosen tetap bimbing. dua ya. Tetap dua. Itu satu dosennya karena gampang, karena approachable. Yang kedua fasilitasnya itu sangat mendukung ide kita gitu. Kita pengennya risetnya A B C D, oh ini fasilitasnya ada nih, dari alatnya, dari bahannya semua ada. Itu sih enaknya. Oh. Kayak gitu sih. Kalau Sedang masalah memikir pertanyaan lain. Dari situ kan, ini kan hitungannya berarti keahliannya 6 tahun main sama ikan.
Iya betul. Iya dong, 6 tahun dong. 6 tahun main sama ikan. 6 tahun main sama teman-teman satu angkatan di UKI, sisanya 6 tahun main sama ikan. 4 tahun ikan IPB, Iya. 2 tahun ikan Belgia. Betul. Ya kan? Bahkan udah bisa ngobrol sama ikan. Udah heart to heart deh. Nih Ya, ikan dengan dunia pendidikan yang begitu anggaplah ya, bukan perjalanan yang pendek tapi panjang, 4 tahun S1, 2 tahun S2. Artinya setelah Kak Alia ini selesai S2 dari Belgia, lalu kemudian udah ada ini dong, ada pekerjaan tetap ya. Belum Ustaz. Tapi saat ini kegiatannya apa? Oh, jadi setelah lulus itu, jadi cerita saya setelah lulus ya. Setelah lulus tuh bingung kerja di mana nih? Balik ke UKI malu kan? Udah dari Tiba-tiba Belgia. pas hafal Ustaz, Setelah lulus kerjaan bingung? Iya, bingung. Ya sama Masih aja di kayak. Belgia itu? Enggak, udah lulus. Udah Oh, harusnya setelah lulus pulang Indonesia. dulu, Pulang harusnya dulu. ceritanya. Harusnya Setelah yang lulus saya itu ya, pulang, guys. di Iya, Cisarua, setelah makanya saya lulus. bingung. Spidol sampai pulang di karantina dulu di asrama atlet karena kan Covid dah itu 2 minggu. Oh iya benar. Iya. Ya di situ tuh ya udah namanya ini ya sama aja lah kayak sarjana juga lulus lu ngapain nih gitu kan, kerja di mana, lowongan susah gitu kan. Akhirnya karena pengalaman kerja di bidang perikanan nol, karena kan Oh, iya, S1 betul. langsung Ya, ke pondok. ya. Jadi kan kayak kontras banget dari perikanan ke pendidikan gitu kan. Ustaz. Akhirnya gimana caranya supaya nambah value gitu, Ya. bisa ngelamar kerja magang. Ustaz. Jadi magang, tapi magangnya pengen yang gimana caranya bahasa Inggris yang alhamdulillah maksudnya punya Jadi modal. tetap ya jadi modal dan tetap kepake Ya. gitu. Akhirnya nanya coba magang di agensi multinasional gitu lah, di yang lintas negara gitu. Nah itu anak daftar namanya Unido itu, jadi organisasi multinasional, base-nya di Vienna. Nah, magang di situ 3 bulan nggak dibayar. 3 bulan itu udahlah nggak apa, modal sendiri dulu kan gitu. Akhirnya mungkin orang sananya ngerasa ini kepake nih orang gitu kan. Akhirnya lanjut part time sekitar 3 bulan juga. Setelah part time putus kontrak kan, tapi mungkin karena mereka masih nyari orang lagi dan malas nyari hire lagi kan, Ya, karena kan ya. rekrutmen Dari awal keluar lagi. modal lagi ya, nyari karakter yang cocok gitu. Akhirnya alhamdulillah di hire lagi Di-hire sampai sekarang alhamdulillah. Terus Sampai sekarang berarti. Iya alhamdulillah sampai sekarang. kerjaannya apa? Jadi kita itu namanya Unido, agensi punya UN Ustaz. Iya. Punya Aku PBB, mengingat nama singkatannya itu, tapi lupa. Agensi United Nations Industrial Development Organization. Nah, Nah itu pokoknya organization. Jadi Unido itu dia punya project di 11 negara. Nah satunya Indonesia. Nah tiap negara proyeknya beda, ada yang pertanian, ada yang peternakan. Nah di Indonesia kebetulan proyek yang mereka mau bangun itu perikanan. Nah, jadi sekarang kita in touch-nya sama Kementerian Kelautan Perikanan gitu, karena kan program punya mereka. Jadi Ya. biasa di kerjaannya kita realisasikan program pemerintah di bidang perikanan di situ. Ustaz. Jadi saya cuma kayak support project aja lah di sekretariat gitu, kayak Oh. meeting dengan pejabat pemerintah gitu, di KKP itu kan. Jadi Support project berarti Iya, emang support nggak project. saya kira gambaran saya bersentuhan langsung dengan ikan gitu. oh kalau enggak, tapi sama Kan dia bukan petani penyelam. ikan, sama petani ikannya. Apa Iya. Ustaz gimana? Dia bukan penyelam. Oh, Kalau penyelam harus keluar langsung ikan. Gak lucu ya? biasanya sih Ustaz sebelum ketemu ikan ketemu karang dulu, Ustaz, batu karang. Dia mau pulang dulu ya. malu ya. Makanya gambaran saya begitu, saya kira langsung Oh, di risetnya iya gitu, langsung ikan, di enggak. riset. Jadi atau kita- palingan nebar-nebarin pakan ikan. Ini project yang perikanan, memang jadi- project perikanan. Gimana kita intinya sih memberdayakan pembudayaan kita. Kita usaha untuk menaikkan kualitasnya supaya bisa ekspor. Oh. Karena kan pembudayaan kita kebanyakan ya masih jualnya pasar lokal kan. Iya. Jadi kita pengen supaya bisa ekspor, itu sih inti programnya sih gitu. Menurut Alia sendiri nih, prospek kedepannya sebagai mahasiswi S2 lulusan Belgia, jurusan perikanan, prospek kedepannya dengan keilmuan yang sudah dimiliki, pengalaman kerja yang sedang digeluti, ini prospek kedepannya tuh seperti apa sih gambarannya kira-kira nih? Ke depan berapa tahun misalnya? Ya terserah mau dalam kurun waktu 1 tahun atau kan ini kan modal pengetahuan juga buat adik-adik kelas kita nanti nih, yang calon alumni, yang akan menjadi alumni yang lulus gitu. Siapa tahu ada dari mereka yang memang
pengen juga nih ngambil jurusan Perikanan, perikanan, lalu iya, betul. prospek kedepannya itu Iya. seperti apa gitu? Sebenarnya sih mungkin ketika Ustaznya bilang prospeknya apa, jujur awal juga Ana bingung prospek ke depan perikanan apa sih gitu kan ya. Cuman setelah Ana ngelihat kondisinya gitu, ternyata perikanan tuh nggak cuma nanti ujungnya jadi pemuda ikan gitu. Ya, ya, Walaupun ya, ya. banyak teman-teman Ana yang lulusan perikanan jadi pengusaha ikan, Pengusaha banyak ikan. eksportir ikan banyak gitu. Cuman ya ternyata lebih luas gitu selama kita mau eksplor lagi gitu. Kayak misalnya Ana sekarang nggak megang ikan, tapi Ya. sekarang jadi paham gini loh, hukum-hukum di negara kita untuk misalnya standarisasi produk ikan. Jadi selama kita mau eksplor lagi ikan tuh nggak cuma ikannya aja, Ya. wah ada loh aspek A, B, C dari hukumnya, dari standarnya, dari si ikannya sendiri, dari sarana prasarana segala macam. Banyak sih sebenarnya Ustadz. Nggak kayak jurusan pertanian jadi petani nggak kan? Pasti ada yang jadi bank sekarang, Ya. jadi manajer bank kan ada gitu. Itu sih. Kalian aku penasaran. Boleh. Kalau misalkan kalian kan itu dapat beasiswa ya berarti di Alhamdulillah. Belgia itu. Betul. Aku pengen tahu kalau cara kita buat dapetin beasiswa di Belgia tuh kayak gimana sih? Wah, Nekat. mau pindah nih. Mau pindah kayaknya. S2 harus dong ada kemajuan Iya. dari lokal ke Bosan di interlokal. Indonesia Betul, aja, betul. healingnya ke luar negeri. Oh, tadi Ana dengar Abil tuh pendidikan ya? Iya. Kok pendidikan ke Australia bagus tuh. Nah, rekomendasi ya. Australia. Australia. Uang. Betul. Jadi siapa tahu bisa ngempanin kanguru di sana. Nah, iya. koala. Mau kuliah. Habis kuliah bukan. stres, healing. Healing. Kayak kita ke kebun raya, ke Bogor kan suka makanin itu tuh ngasih makan rusa gitu. Terus gimana? Cara dapetnya gimana? Nah, dapatnya ya kayaknya balik lagi ke Apanya topik ke awal harus ini sih masih di dalam. Ya, ya. Harus nekat. Harus. Nekat Ya, gitu. Kabur. Intinya Dan karena berawal dari situ. beasiswa itu uang, nariknya pakai uang lagi. Gimana nih maksudnya? Jadi kan beasiswa itu persyaratannya panjang dari A sampai Z, berkas A, B, C banyak banget. Nah itu modal kan. Kita misalnya minta mau sertifikat ini, kita harus ke kantor ini, transportasi, akomodasi segala macem. Terus kayak misalnya contoh salah satu sertifikat yang paling mahal itu IELTS. IELTS itu sertifikat bahasa Inggris skala internasional yang diakui secara global gitu. Nah itu dapatnya sangat susah ya karena satu mahal, dia satu kali tes itu zaman Ana tuh 3 juta, nggak tahu sekarang. Nah itu Ana gagal 3 kali. 3 kali kali 3 juta. 3 juta. Yang keempat baru lulus. Jadi 4 kali Ustaz, 12 juta. 12 juta. Nah itu karena IELTS. Satu doang tuh. Satu 12 juta, belum sertifikatnya misalnya kayak ijazah S1 kita kan pakai bahasa Indonesia. Nah itu harus ditranslate Ditranslate ke ke- bahasa tergantung negaranya. Waktu itu anak bahasa Belgia itu satu per dokumennya 300.000. Per dokumen. Per dokumen. Jumlah keseluruhan dokumen. Ada 1, 2 sih, 2. Kok ijazah kan sama transfer doang kan. Tapi itu bagian dari Bagian. pengorbanan yang Pengorbanan, harus kita gitu sih. Dari keluarkan, segi- Bil. Tenang aja, Bil, nggak usah. Namanya beasiswa tuh. Buktinya kalian nih, kalau dihitung-hitung beasiswa kan full ya. full alhamdulillah. Living cost aja dalam 1 bulan kan lumayan. Alhamdulillah. Di angka 20-an mah kena kali ya. Living cost waktu itu rate-nya 1.200 euro, waktu itu kena masih tinggi jadi 20 jutaan 20 sebulan. juta sebulan. Sambil kerja berarti. Nggak boleh kita Nggak kalau boleh kerja. tergantung besoknya sih. Kalau besok sama pemerintah Indonesia biasanya nggak boleh kerja. Ketahuan kerja keluar Langsung. cut gitu. Tapi 20 enak juta sih kalau sebulan. nggak sambil kerja. Tapi tercukupi kan? Alhamdulillah cukupi selama Pinter-pinternya ya kita. betul. Kan banyak Manage. puasa dia. Puasa Daud. Ya, emang tapi ya karena emang lidah Indonesia ya. Ya. Tadi kan sempat cerita ya. Kita cerita. Katanya namanya Indonesia hari Senin biasalah lebih mewah, rendang gitu. Terus hari Selasa Indomie rendang. semur, Iya. hari Indomie. Rabunya sate, Kamis Jumat Sabtu Minggu puasa kagak makan. 3 hari doang berarti. Jadi 3 hari up, targetnya up. Aku juga mau nanya kalau di sini kan terbiasa makanannya Sunda able gitu ya. Iya. Nah kalau kalau di Belgia itu kayak gimana tuh mayoritas? Untungnya sih alhamdulillah lidahnya sangat global ya, jadi bisa makan apa aja gitu kan selama masih edible. Cuman tantangannya kan karena kita harus makannya halal dan sana susah banget nyari makanan halal. Jadi itu jadi salah satu Challenge. challenge juga dan juga jadi memudahkan untuk hemat gitu kan. Karena kan jadi masak.
Kalau Iya, masak kan kita ya namanya Indonesia cuma nasi telur selesai gitu Selesai, kan, ya. murah lebih murah. Kalau masak tuh sehari paling habis cuma 4 euroan. Kalau beli di luar kita sekali makan bisa 10 euro gitu. Kembalinya kan lumayan jauh jadi dari situ sih. Jadi Itu ternyata kalau- challenge itu tuh jadi bikin anak hemat justru kayak gitu. Kalau 4 euro berarti berapa? Sekarang rate-nya berapa ya? 16 ya? 16 kali 4 berapa? Gak tahu lagi, nggak mau Nambah. mikir nggak? Dia nggak mau mikir kalau MTK, kalau hitung. Sekitar ya 70 ribuan lah, 4 euro. Coba ya Udah kita pokoknya di ambil sini. semangat cari Semangat, beasiswa S2 Australia. Saya doain, Bill. Amin. Guys, amin. Ada Amin. guys, Aku. Australia namanya AS kalau mau tahu AS. Amin Allah. Apaan Guys, AS? kirain aku. Australia Award Scholarship. Oh, enggak, saya kira Apa itu? di Australia ada namanya, saya kira nyambung di sana ada alumni kan AAS, ada AAS bersamaan. Oh, oke kita udah keluar nih jalur. Kirain aku tadi yang Andi itu bilang, oke tenang aja, Bil nanti saya bayarin. Nah, iya, lama gitu ya. Gitu. Saya menunggu kata-kata Saya itu. akan menjadi sponsorship. Bill, Masuk, Pak Eko. Bill, behind the scene aja ya. Bill, gua aja buat biaya S2 belum beres-beres. Oh, usah belum beres. Belum beres, Oh. doain ya. Biar makin lama. Biar bayar semesternya lama. Udah nambah, udah lewat 2 semester. Oh, Ya. wah, lumayan, Say. Lumayan, bukan karena dientar-entar, emang karena saya Sibuk. masih punya uang lebih banyak. Oh. Jadi begitu no. Old money. Old money. Kalian pernah gak sih di sana pernah ke lapangan kalau semisal apa ya di sekolah tuh kan ada praktek kayak praktek renang berarti gitu. Oh, di Belgia, Nah, sama kalau di di Belgia Di perikanan itu ada praktek gimana caranya ngobrol sama ikan juga ada. pernah apa ya menemukan ikan yang apa ya Kepoan. Kebanyakan nonton drama. nemuin ikan yang aneh gak, entah bentuknya aneh namanya Enggak aneh. sih, cobaan di sana ikannya mahal ya. Aduh. Nah, dia penting banget tahu gituan ya. Ekspor usaha jadi Ada. untuk mempersiapkan diri ketika Biar- ke sana. Nggak, tetap ikan pasti banyak yang aneh. Dari albino aja kan itu ada kan, tapi kalau albino kan lebih mahal gitu. Gak usah kan dia aja udah aneh kan. Sebenarnya kan biar nanti kalau cerita-cerita sama teman aku habis podcast tahu sama Iya. siapa sama orang yang pernah kuliah di Belgia Di Belgia jurusan Pamer. perikanan gitu. Pamer. Ternyata ada ikan yang bikin sengsara aku seumur hidup kan itu Apa ngomongin tuh? begitu apa tuh? Tadi ikan muter-muter. Cannot live without you Oh, gitu. yang tadi kan muter-muter juga Oh, iya. belum tadi. ya ikan muter-muter apa ya Ikan muter-muter tadi Atau apa ya? Puasa bukan? Oh, dia nggak ada. ini minum boba Seret-seret. Tetap harus semangat, Bil. Pertama harus semangat menyelesaikan S1. Karena Ya, kan itu. beasiswa kan. Itu dulu. Bener. Ini sebagai abang nih. Wah, oke, Sebagai orang tua Ampun. juga, apalagi kan nanti akan membiayai nih. Tadi minta dibiayain, Jadi tapi diminta sama negara. juga mau Beasiswa kan sama negara, bukan sama abang gitu. Semangat dulu menyelesaikan beasiswa S1 ya. Jangan males-malesan. Harus semangat belajarnya, Bil. Jangan banyak jajan. S1 selesai. Nah, Kak Alia rekomendasinya Australia. Cari program beasiswa, ambil di Australia. Ayo, Bil. Iya, Bil. semangat. bisa Bil. Oke, mungkin Bisa gila. terakhir Bil ya untuk Kak Alia. Ini kan banyak calon-calon alumni yang memang mereka butuh pencerahan, mungkin butuh pasti pengalaman dari pelakunya, dari pelaku betul. pengalaman gitu. Apa kita minta beberapa pesan lah dari Kak Alia untuk calon-calon alumni bahwa pertama spesifikasi dulu sesuai dengan jurusan perikanan. Lalu kedua secara global aja secara umum. Silahkan sampaikan pesan-pesan ke alumni, calon alumni, kamera Alia, kamera umum di situ. Di sini kalau nggak kuat angkat tangan biasa Pesan ya? Oka, Wah, silakan. agak sulit nih kalau pesan ya, soalnya misalnya nanya ke orang yang berbeda pasti tipsnya berbeda. Ya. Cuman ini based on my Ya, experience based aja on ya. your experience. Buat teman-teman yang lagi di perikanan, jangan takut selama mau explore dengan hal baru. Insya Allah peluang karir di luar tuh luas sebenarnya, asal kita mau belajar, mau explore dan mau mau belajar lah gitu. Terus jangan terpaku sama gaji, ini gaji 3 juta nggak mau gitu kan. Justru startnya S1 sekarang harus 10 juta, enggak. Yang penting pengalamannya dulu, nanti dari 3 juta bisa langsung 30 juta itu bisa sebenarnya.
pengalaman ya. Tetap Pengalaman gaji dia masih di bawah gue nu. Ya masih. Saya di UKI gaji paling gede. Iya benar. Lihat dong Boleh spill? bobot berat badan Iya saya. betul. Ini nggak ada gajinya ini mah. Angka kecukupan gizinya terpenuhi ya misalnya. Ngomongin gaji. Gajinya Gak belum kepikiran ada. lagi. Nggak bercanda ya, tapi bener. Misalnya jangan sampai minder S1 nggak mau Gajinya kerja yang nggak mau kerja yang misalnya Sama kayak sama yang lulusan SMA gitu tuh jangan sampai gengsi kayak gitu beneran deh. Setuju. Ya. Karena Jadi jangan konfirmasi. milih ya, jangan milih pengalaman dulu kayak perkaya pengalaman dulu gitu loh. Bahkan ya seperti Anda bilang tadi, Anda sampai 3 bulan nggak dibayar dulu kan karena nyari ilmunya dulu, nyari pengalamannya dulu gitu. Terus buat teman-teman yang mau ngejar beasiswa mau keluar negeri, jangan maju mundur gitu. Kalau udah maju langsung terabas maju, gitu. Karena mundur. iya mundur sekalian nggak usah gitu. Karena yang anak alami gitu banyak sebenarnya alumni adik-adik kelas yang nanya kayak gimana caranya. Ya anak sebutin yang ada di lapangan dong Ustaz, realitanya A, B, C, D, Z, bla bla bla, tiba-tiba ngilang. Ya. Jadi kebanyakan cuma konsul pengen tahu aja, ketika tahu itu sulit. Sulit. Berarti sulit di atas ya. sulit. Sulit. Enggak, Anda nggak salah. Alia. Itu baru sedih lagi. Iya, Jangan iya. salah. Alia nggak ada yang salahnya kok, buat Alia nggak ada yang salah. Kayak gitu sulit, mundur gitu sih. Pas udah tahu anak ngeluarin uang sekian, mundur gitu kan. Nah itu sih harus tahu prosesnya, harus tahu bahwa ketika kita apply beasiswa ada kemungkinan kita gagal gitu. Ya, Harus betul. tahu itu sih, Betul. itu aja sih. Jangan harus siap gagal, jangan mau pengennya keterima aja, nggak bisa bos. Oke, orek. Ya orang dalam bos gitu ya. Iya. Udah. Bill, kita masih asik sebetulnya Bill Iya. ngobrol sama Iya. Kak Alia nih. Kapan Gimana lagi ya? kita bisa ngobrol seintim ini kan tentang pengalaman beliau, pengalaman kerja saat ini. Ya kita doakanlah mudah-mudahan Kak Alia ini semua yang dicita-citakan hasil maksud Bill. Amin. Hajat-hajat beliau yang Boleh doain orang banyak. diinginkan, amin. Di kesuksesan. Amin. Satu, boleh saya doain yang poin satu ini? Bu? Waduh gak enak perasaan. Curiga ya. Udah tahu nih kemana nih arahnya nih. Ayo lanjut. Semakin banyak orang yang mendoakan, Allah akan mengijabah. Amin. Ya, terus Kita doakan mudah-mudahan Kak Alia sehat walafiat, Amin ya Allah. Rabbal alamin. berkah rezeki, berkah Amin. usia, didekatkan dengan jodohnya. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Paling kencang nih amnya. Amin. Didekatkan dengan jodohnya. Amin ya Allah. ini maksudnya apa ya? Saya mundur. Ikhlas, saya ngadu ikhlas dong, ikhlas. Ini ada Amin. Baik kelas. Dideketin, dimudahin, pokoknya semua hajat dan cita-cita hasil maksud. Amin. Amin ya Allah. Kak Alia, terima kasih Makasih, banyak Ustaz. sudah Makasih udah bersedia diundang. untuk Sharing-sharing lah ya. sharing pengalaman di acara Makasih, Bill. podcast kita siang hari ini sampai sore ini jauh-jauh dari Cisarua. Oke. Gimana, Bill? Sebelum di closing apa? Jangan lupa Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Belum salam. salam dulu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Alia. Makasih Kak Alia. Sampai jumpa guys. Wish you luck, wish me luck, wish you luck.